Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Faimatun Nurjanah, NIM 016. Perkenalkan, nama saya Devi Almeida, NIM 024. Perkenalkan, nama saya Desi Wulan, NIM 030. Saya Yudita Mekawardani, NIM 034. Perkenalkan, saya Nur Ainia, NIM 036. Perkenalkan, nama saya Anissa Setiawati, NIM 1808119404. Perkenalkan, nama aku Wulan Santikawati Ulfa, NIM aku 066. Dari kelas Ekonomi Islam 2018B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya dan teman-teman saya akan menerangkan bab mengenai tentang wadiah. Wadiah dalam bahasa fikih diartikan sebagai barang titipan atau memberikan. Diartikan itaul alma liyafazuhu wa fi qablihi, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Kemudian istilah wadiah sering disebut sebagai mawadiah indar ghair maliki liyafazuhu, yang artinya sesuatu yang bukan ditempatkan pada pemiliknya supaya dijaga. Kemudian Al-Quran memberikan arti bagi wadiah, yaitu suatu amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemiliknya meminta kembali. Di sini saya akan membacakan landasan hukum wadiah yang berasal dari Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basyira, yang memiliki arti sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Pendengar, Maha Melihat. Landasan hukum yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhilli shaydi wa antum mahrum. Innallaha yahkumu ma yurid, yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki. Hukum yang ketiga yakni surat An-Nisa ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang memiliki arti, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Itu tadi ketiga landasan hukum wadiah yang berasal dari Al-Quran. Landasan hukum wadiah
dan ketentuan tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 36 DSN MUI 10/2002 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2002. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rukun wadiah. Rukun wadiah ada 4, yaitu yang pertama adalah barang yang dititipkan atau wadiah, yang kedua orang yang menitipkan atau mudi atau muwadi, dan yang ketiga orang yang menerima titipan atau muda atau mustawada, dan yang keempat adanya ijab qabul atau sigot. Nah, oke. Tadi kan udah dijelasin mengenai rukun-rukun dari wadiah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dari rukun-rukun wadiah tersebut. Jadi, tadi kan yang pertama ada benda yang dititipkan. Benda yang dititipkan ini disyaratkan benda yang bisa disimpan. Kemudian, Syafi'iyah mensyaratkan lagi bahwa benda yang dititipkan dalam wadiah itu benda yang bernilai dan dapat dipandang sebagai harta. Kemudian syarat yang kedua adalah al-mudi atau orang yang menitipkan. Orang yang menitipkan ini disyaratkan adalah orang yang berakal. Kemudian Syafi'iyah mensyaratkan lagi bahwa al-mudi harus orang yang balik. Jadi orang yang di bawah umur atau orang yang belum balik itu belum bisa bertindak sebagai al-mudi atau orang yang menitipkan barang pada akad wadiah menurut Syafi'iyah. Kemudian rukun yang ketiga ada al-muda atau orang yang dititipi. Orang yang dititipi ini disyaratkan adalah orang yang berakal. Kemudian jumhur ulama mensyaratkan al-muda adalah orang yang balik. Tetapi Hanafiyah tidak mensyaratkan orang yang balik, namun hanya orang yang mumayyiz. Orang yang mumayyiz ini adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Malikiyah mensyaratkan al-muda ini adalah orang yang kuat dan mampu menjaga benda yang dititipkan dalam wadiah ini. Kemudian rukun yang terakhir adalah sigot atau ijab qabul. Syarat dari ijab qabul ini adalah jelas, diucap secara jelas dan dengan perbuatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi wadiah dalam lembaga keuangan syariah. Kelompok kami mengambil 4 contoh. Yang pertama itu ada tabungan wadiah. Apa itu tabungan wadiah? Tabungan wadiah adalah tabungan dalam bentuk simpanan dengan prinsip domanah. Domanah sendiri itu adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan barang itu memiliki tanggung jawab penuh atas kerusakan ataupun kehilangan barang tersebut. Dalam tabungan wadiah itu barang atau uang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan setoran minimal sebesar 10.000. Yang kedua, ada tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah tabungan untuk masa depan anak dengan akad mudorobah mutlaqoh. Mudorobah mutlaqoh sendiri itu adalah akad di mana nasabah memberikan kekuasaan penuh kepada pihak bank untuk mengelola dana yang disetorkan dalam kegiatan yang baik dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Untuk setoran minimal di tabungan pendidikan itu sama dengan tabungan wadiah, yaitu sebesar 10.000. Nah, selanjutnya pengaplikasian wadiah dalam lembaga keuangan atau perbankan yaitu tabungan wadiah dan giro wadiah ya. Di sini dalam skema ini tuh nasabah menitipkan dana kepada bank syariah, lalu oleh bank syariah dana ini dapat dipergunakan untuk kebutuhan bisnis maupun non-bisnis. Tapi nasabah tidak boleh memberikan persyaratan adanya manfaat seperti diberi hadiah, lalu kelebihan pengembalian dana atau manfaat yang lainnya karena dikhawatirkan terdapat unsur riba di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu Safe Deposit Box atau SDB. Nah, dalam skema ini nasabah menitipkan barang kepada bank syariah,
Tetapi di awal transaksi ini mereka terdapat kesepakatan adanya jual beli manfaat barang atau sewa penyimpanan dan atau jual beli manfaat perbuatan ya kayak jasa pemeliharaan terhadap barang tersebut. Maka di sini bank syariah boleh mengenakan tarif biaya atau fee karena sebagai haknya kepada nasabah. Sekian, terima kasih buat kalian yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa paham dan info yang kita sampaikan tentang wadiah ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Jangan lupa ya di like dan di komen videonya dan di subscribe channel YouTube-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.